berbicara tentang pandangan dua tradisi besar, yaitu Kristen dan Yahudi, terhadap sosok Yesus, serta mukjizat yang dikaitkan dengannya membuka gambaran tentang bagaimana sebuah peristiwa yang sama dapat dipahami berbeda sesuai warisan keyakinan, pengalaman sejarah, dan kerangka teologis masing-masing komunitas. Dalam tradisi Kristen, mukjizat Yesus mempunyai kedudukan yang sangat penting karena dipandang sebagai bukti kerasulan, bukti misi ilahi, dan bukti hubungan khusus antara Yesus dengan Tuhan. Mukjizat seperti menyembuhkan orang yang mengalami penyakit berat, memulihkan penglihatan, menenangkan badai, memberi makan banyak orang hanya dengan sedikit makanan, hingga menghidupkan seseorang yang telah meninggal selama beberapa hari, dianggap sebagai peristiwa yang bukan sekedar kejadian luar biasa, tetapi tanda bahwa kuasa Tuhan bekerja melalui diri Yesus. Pemahaman ini muncul sejak masa awal para murid yang melihat dalam tindakan-tindakan tersebut bukan sekedar bantuan kepada manusia yang menderita, melainkan pesan yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang meneguhkan utusannya. Dalam pandangan pengikut Yesus, mukjizat tidak hanya menjadi alat untuk memperkuat iman, tetapi juga menjadi bagian dari identitas Yesus sebagai figur yang membawa kabar keselamatan bagi umat manusia. Dalam pemikiran Kristen, mukjizat-mukjizat itu memiliki nilai spiritual yang sangat tinggi. Ketika Yesus menyembuhkan seseorang, hal itu dipandang tidak hanya sebagai penyembuhan tubuh, tetapi juga simbol bahwa kehadirannya membawa pemulihan jiwa. Ketika ia menghidupkan kembali seseorang yang telah meninggal, hal itu dipahami sebagai pertanda bahwa ia membawa pesan kehidupan yang tidak dibatasi oleh kematian. Seluruh rangkaian mukjizat itu dipandang sebagai bukti bahwa ia bukan hanya nabi atau guru moral, tetapi memiliki hubungan langsung dengan Tuhan yang pencipta, serta menjalankan kehendak ilahi dengan penuh otoritas. Dengan demikian, bagi umat Kristen, mukjizat menjadi fondasi spiritual yang memperkuat keyakinan bahwa segala ajaran yang disampaikan oleh Yesus merupakan kebenaran yang datang dari Tuhan. Kekuatan mukjizat dianggap tidak dapat disamakan dengan kekuatan manusia biasa karena sifatnya yang melampaui hukum alam dan terjadi demi meneguhkan pewahyuan. Berbeda dengan pandangan Kristen, dalam tradisi Yahudi kuno, penilaian terhadap sosok Yesus dan mukjizat yang dikaitkan dengannya tidak berada dalam satu arus besar yang sama. Beberapa kelompok Yahudi kuno menilai bahwa kabar mengenai mukjizat Yesus justru menimbulkan kecurigaan. Ada yang memandang bahwa tindakan-tindakan yang tampak luar biasa itu merupakan bentuk sihir atau manipulasi spiritual. Dalam pandangan ini, apa yang terlihat sebagai peristiwa ajaib tidak serta-merta diyakini sebagai tindakan ilahi, melainkan bisa dipahami sebagai praktik mempengaruhi orang banyak melalui kemampuan tertentu yang dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran para nabi sebelumnya. Pemahaman ini semakin kuat karena dalam tradisi Yahudi kuno terdapat aturan tegas mengenai identitas nabi sejati dan nabi palsu. Seorang nabi sejati harus sejalan dengan ajaran Taurat dan tidak menimbulkan penyimpangan dari perintah yang telah diwariskan melalui Musa. Bila ada seseorang yang tampil dengan tanda-tanda ajaib, tetapi mengajarkan sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan hukum Tuhan, maka tanda-tanda tersebut tidak diterima sebagai bukti kenabian. Selain itu, ada pula kelompok Yahudi yang menganggap bahwa kabar mengenai mukjizat Yesus hanyalah cerita yang terlalu dibesarkan. Dalam tradisi lisan maupun tulisan, pada masa itu sering terjadi perbedaan narasi ketika suatu kisah disampaikan dari satu kelompok kepada kelompok lain. Sebagian masyarakat Yahudi kuno memandang bahwa cerita tentang penyembuhan, pengusiran gangguan, maupun kejadian luar biasa lainnya berkembang semakin besar seiring waktu karena pengaruh para pengikut yang ingin meninggikan sosok Yesus. Bagi mereka, kisah-kisah tersebut bisa saja muncul dari upaya para murid untuk meneguhkan keyakinan terhadap gurunya, atau sebagai ekspresi kekaguman
yang kemudian berkembang menjadi cerita yang melampaui batas kenyataan. Dalam sudut pandang ini, mukjizat bukanlah fakta objektif, melainkan penafsiran yang diperkuat oleh kepercayaan emosional para pengikut. Maka wajar jika sebagian orang Yahudi kuno menolak untuk menjadikannya sebagai dasar keyakinan. Perbedaan ini semakin terlihat ketika kita melihat hubungan antara agama Kristen yang muncul kemudian dengan tradisi Yahudi yang sudah berdiri sejak lama. Bagi komunitas Yahudi, identitas keagamaan telah dibentuk oleh sejarah panjang mereka sebagai bangsa yang menerima hukum Tuhan melalui Musa, dipandu oleh para nabi, menjalani masa-masa penindasan, dan tetap berpegang pada janji pemulihan dari Tuhan. Ketika muncul seorang tokoh seperti Yesus dengan ajaran yang dianggap berbeda atau bahkan bertentangan dengan sebagian pemahaman mereka, hal itu memunculkan resistensi. Mukjizat yang disampaikan oleh para pengikut Yesus tidak serta-merta diterima, karena bagi mereka hal terpenting bukan tanda ajaib, tetapi kesetiaan terhadap hukum Tuhan yang telah diturunkan sejak dahulu. Sebaliknya, bagi komunitas Kristen, justru mukjizat itu menjadi pembeda utama yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki kedudukan yang tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Pemahaman tentang mukjizat juga berkaitan dengan cara masing-masing tradisi memandang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, Tuhan dapat menyatakan diri secara langsung melalui tindakan nyata dalam dunia, sehingga mukjizat dipandang sebagai bukti campur tangan Tuhan yang hadir melalui diri Yesus. Namun bagi sebagian kelompok Yahudi, intervensi Tuhan biasanya dipahami dalam konteks sejarah besar bangsa mereka, bukan melalui figur yang tampil dengan tanda-tanda yang dianggap janggal atau bertentangan dengan hukum yang telah mapan. Karena itu, setiap klaim mukjizat harus diuji berdasarkan ajaran Taurat, bukan semata berdasarkan rasa kagum terhadap peristiwa luar biasa. Selain faktor teologis, terdapat pula dinamika sosial politik yang turut mempengaruhi cara pandang terhadap mukjizat. Pada masa itu, masyarakat Yahudi berada dalam tekanan kekuasaan asing. Munculnya tokoh karismatik yang menarik perhatian massa dapat mengakibatkan gesekan politik dengan kekuasaan yang ada. Sebagian kelompok Yahudi mungkin memandang bahwa keberadaan seseorang yang dikabarkan memiliki kemampuan luar biasa dapat menimbulkan risiko konflik dengan kekuasaan Roma. Kondisi ini membuat mereka memandang klaim mukjizat dengan penuh kewaspadaan. Dalam situasi seperti itu, penilaian terhadap mukjizat tidak hanya berdasar keyakinan pribadi, tetapi juga pertimbangan keselamatan komunitas secara menyeluruh. Walaupun terdapat perbedaan tajam, menarik bahwa kedua tradisi ini sama-sama mengakui bahwa sosok Yesus pernah hidup pada masa itu dan memiliki pengaruh kuat bagi banyak orang. Perdebatan mengenai mukjizat menjadi contoh bagaimana dua komunitas yang hidup berdampingan dapat memiliki penafsiran yang sangat berbeda terhadap seorang figur historis. Perbedaan itu tidak hanya terkait persoalan iman, tetapi juga terkait bagaimana sebuah masyarakat menjaga identitas mereka. Bagi umat Kristen, menerima mukjizat Yesus berarti menerima bahwa Tuhan bekerja melalui dirinya dan bahwa ajaran-ajarannya membawa pesan keselamatan. Sedangkan bagi beberapa kelompok Yahudi kuno, menolak mukjizat berarti menjaga integritas ajaran Taurat serta menjaga komunitas dari pengaruh yang dianggap menyesatkan. Perbedaan inilah yang kemudian membentuk perjalanan dua tradisi besar tersebut. Mukjizat Yesus menjadi pondasi bagi pengembangan teologi Kristen, sedangkan keraguan terhadap mukjizat itu sebagian menjadi alasan mengapa komunitas Yahudi tidak menerima klaim kerasulan atau keilahian Yesus. Meskipun demikian, kedua pandangan tersebut menunjukkan bagaimana manusia selalu berusaha memahami kejadian luar biasa dengan cara yang paling sesuai dengan keyakinan, pengalaman, dan nilai yang mereka anut. Dalam melihat perbedaan pandangan antara komunitas Kristen dan sebagian kelompok Yahudi kuno mengenai mukjizat yang dikaitkan dengan Yesus, kita menemukan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keajaiban itu sendiri, tetapi juga menyentuh cara manusia menilai kebenaran, otoritas spiritual,
serta keabsahan seorang tokoh dalam bingkai keyakinan masing-masing. Bagi umat Kristen, mukjizat dianggap sebagai sisi yang tidak dapat dipisahkan dari misi Yesus. Mereka melihat keajaiban itu sebagai bukti bahwa ajaran yang beliau sampaikan berasal dari Tuhan. Setiap tindakan luar biasa dipahami sebagai bahasa ilahi yang menggugah batin manusia, bahasa yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional, tetapi memiliki daya untuk meneguhkan keyakinan. Penyembuhan orang yang mengalami penderitaan bertahun-tahun, pemulihan seseorang yang dianggap tidak mungkin pulih, maupun peristiwa-peristiwa yang menembus batas nalar dilihat sebagai tanda bahwa Yesus membawa sesuatu yang melampaui kemampuan manusia biasa. Umat Kristen meyakini bahwa peristiwa-peristiwa tersebut menjadi penanda bahwa Yesus tidak sekadar hadir sebagai guru yang bijaksana, tetapi sebagai utusan yang membawa rahmat bagi manusia. Pandangan ini berkembang semakin kuat karena teks-teks yang dipegang oleh umat Kristen menampilkan kisah-kisah mukjizat sebagai bagian penting dalam perjalanan spiritual Yesus. Di mata mereka, tindakan-tindakan tersebut tidak muncul tanpa tujuan, melainkan membawa pesan moral yang dalam. Ketika Yesus membantu orang yang tersisih dari masyarakat, hal itu dianggap sebagai panggilan agar manusia memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang. Ketika beliau menghadirkan kembali kehidupan kepada seseorang yang telah meninggal, umat Kristen membaca pesan bahwa harapan tidak pernah tertutup meski situasi terlihat mustahil. Mukjizat menjadi gambaran tentang kebesaran rahmat Tuhan yang hadir melalui diri Yesus. Dengan demikian, iman mereka pengikut Yesus tidak serta-merta diterima karena bagi mereka hal terpenting bukan tanda ajaib tetapi kesetiaan terhadap hukum Tuhan yang telah diturunkan sejak dahulu. Sebaliknya, bagi komunitas Kristen, justru mukjizat itu menjadi pembeda utama yang menunjukkan bahwa Yesus memiliki kedudukan yang tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Pemahaman tentang mukjizat juga berkaitan dengan cara masing-masing tradisi memandang hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dalam tradisi Kristen, Tuhan dapat menyatakan diri secara langsung melalui tindakan nyata dalam dunia, sehingga mukjizat dipandang sebagai bukti campur tangan Tuhan yang hadir melalui diri Yesus. Namun, bagi sebagian kelompok Yahudi, intervensi Tuhan biasanya dipahami dalam konteks sejarah besar bangsa mereka, bukan melalui figur yang tampil dengan tanda-tanda yang dianggap janggal atau bertentangan dengan hukum yang telah mapan. Karena itu, setiap klaim mukjizat harus diuji berdasarkan ajaran Taurat, bukan semata berdasarkan rasa kagum terhadap peristiwa luar biasa. Selain faktor teologis, terdapat pula dinamika sosial politik yang turut mempengaruhi cara pandang terhadap mukjizat. Pada masa itu, masyarakat Yahudi berada dalam tekanan kekuasaan asing. Munculnya tokoh karismatik yang menarik perhatian massa dapat mengakibatkan gesekan politik dengan kekuasaan yang ada. Sebagian kelompok Yahudi mungkin memandang bahwa keberadaan seseorang yang dikabarkan memiliki kemampuan luar biasa dapat menimbulkan risiko konflik dengan kekuasaan Roma. Kondisi ini membuat mereka memandang klaim mukjizat dengan penuh kewaspadaan. Dalam situasi seperti itu, penilaian terhadap mukjizat tidak hanya berdasar keyakinan pribadi, tetapi juga pertimbangan keselamatan komunitas secara menyeluruh. Walaupun terdapat perbedaan tajam, menarik bahwa kedua tradisi ini sama-sama mengakui bahwa sosok Yesus pernah hidup pada masa itu dan memiliki pengaruh kuat bagi banyak orang. Perdebatan mengenai mukjizat menjadi contoh bagaimana dua komunitas yang hidup berdampingan dapat memiliki penafsiran yang sangat berbeda terhadap seorang figur historis. Perbedaan itu tidak hanya terkait persoalan iman, tetapi juga terkait bagaimana sebuah masyarakat menjaga identitas mereka. Bagi umat Kristen, menerima mukjizat Yesus berarti menerima bahwa Tuhan bekerja melalui dirinya dan bahwa ajaran-ajarannya membawa pesan keselamatan.
Sedangkan bagi beberapa kelompok Yahudi kuno, menolak mukjizat berarti menjaga integritas ajaran Taurat serta menjaga komunitas dari pengaruh yang dianggap menyesatkan. Perbedaan inilah yang kemudian membentuk perjalanan dua tradisi besar tersebut. Mukjizat Yesus menjadi pondasi bagi pengembangan teologi Kristen, sedangkan keraguan terhadap mukjizat itu sebagian menjadi alasan mengapa komunitas Yahudi tidak menerima klaim kerasulan atau keilahian Yesus. Meskipun demikian, kedua pandangan tersebut menunjukkan bagaimana manusia selalu berusaha memahami kejadian luar biasa dengan cara yang paling sesuai dengan keyakinan, pengalaman, dan nilai yang mereka anut. Dalam melihat perbedaan pandangan antara komunitas Kristen dan sebagian kelompok Yahudi kuno mengenai mukjizat yang dikaitkan dengan Yesus, kita menemukan bahwa persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan keajaiban itu sendiri, tetapi juga menyentuh cara manusia menilai kebenaran, otoritas spiritual, serta keabsahan seorang tokoh dalam bingkai keyakinan masing-masing. Bagi umat Kristen, mukjizat dianggap sebagai sisi yang tidak dapat dipisahkan dari misi Yesus. Mereka melihat keajaiban itu sebagai bukti bahwa ajaran yang beliau sampaikan berasal dari Tuhan. Setiap tindakan luar biasa dipahami sebagai bahasa ilahi yang menggugah batin manusia, bahasa yang tidak selalu dapat dijelaskan secara rasional, tetapi memiliki daya untuk meneguhkan keyakinan. Penyembuhan orang yang mengalami penderitaan bertahun-tahun, pemulihan seseorang yang dianggap tidak mungkin pulih, maupun peristiwa-peristiwa yang menembus batas nalar, dilihat sebagai tanda bahwa Yesus membawa sesuatu yang melampaui kemampuan manusia biasa. Umat Kristen meyakini bahwa peristiwa-peristiwa tersebut menjadi penanda bahwa Yesus tidak sekadar hadir sebagai guru yang bijaksana, tetapi sebagai utusan yang membawa rahmat bagi manusia. Pandangan ini berkembang semakin kuat karena teks-teks yang dipegang oleh umat Kristen menampilkan kisah-kisah mukjizat sebagai bagian penting dalam perjalanan spiritual Yesus. Di mata mereka, tindakan-tindakan tersebut tidak muncul tanpa tujuan, melainkan membawa pesan moral yang dalam. Ketika Yesus membantu orang yang tersisih dari masyarakat, hal itu dianggap sebagai panggilan agar manusia memperlakukan sesama dengan penuh kasih sayang. Ketika beliau menghadirkan kembali kehidupan kepada seseorang yang telah meninggal, umat Kristen membaca pesan bahwa harapan tidak pernah tertutup meski situasi terlihat mustahil. Mukjizat menjadi gambaran tentang kebesaran rahmat Tuhan yang hadir melalui diri Yesus. Dengan demikian, iman mereka tidak hanya berkembang dari rasa kagum yang mendalam. Semua itu menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman merupakan bagian dari perjalanan sejarah keagamaan yang panjang. Melalui pembacaan ini, kita memahami bahwa meskipun kisahnya satu, cara melihatnya bisa sangat berbeda sesuai warisan keyakinan yang menaungi para pemeluknya. Dalam melanjutkan pembahasan mengenai perbedaan sudut pandang antara umat Kristen dan sebagian kelompok Yahudi kuno tentang mukjizat yang dikaitkan dengan Yesus, kita dapat melihat bahwa topik ini sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan keajaiban semata, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masing-masing komunitas memahami identitas seorang tokoh serta tujuan dari tindakan-tindakan yang dianggap luar biasa itu. Bagi pengikut Yesus, kehadiran mukjizat tidak hanya menjadi kisah yang mengundang kekaguman, tetapi juga menjadi jembatan yang menghubungkan hati manusia dengan pesan ilahi. Setiap peristiwa yang terjadi dianggap memiliki makna yang tidak sekadar terlihat di permukaan. Ketika seseorang disembuhkan, umat Kristen memahaminya sebagai bukti bahwa Tuhan berkenan mengangkat penderitaan manusia dan bahwa pesan yang dibawa oleh Yesus mengandung rahmat yang nyata. Ketika seseorang mengalami keajaiban yang tampak mustahil, mereka melihatnya sebagai tanda bahwa pengajaran yang disampaikan Yesus bukanlah sekadar ajaran moral, tetapi pancaran dari kehendak Tuhan yang hidup.
Pemahaman seperti ini membuat mukjizat memiliki kedudukan yang tinggi dalam pengalaman religius umat Kristen. Mereka melihat bahwa tindakan itu bukan sekadar fenomena ajaib yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari perjalanan spiritual yang menyingkap hubungan antara langit dan bumi. Dalam banyak kisah, mukjizat diyakini tidak terjadi untuk pamer kekuatan, melainkan untuk menunjukkan bahwa Tuhan dekat dan peduli terhadap manusia yang berjuang dalam kesulitan hidup. Karena itu, awal perkembangan iman Kristen sangat dipengaruhi oleh keyakinan bahwa mukjizat adalah tanda kehadiran ilahi yang menguatkan tujuan pengutusan Yesus. Narasi-narasi tersebut kemudian menyebar dan menjadi fondasi teologis yang mempengaruhi cara pandang umat Kristen dalam membaca sejarah kehidupan Yesus. Berbeda dengan itu, sebagian kelompok Yahudi kuno memiliki pendekatan yang jauh lebih kritis ketika mendengar kabar mengenai keajaiban yang dilakukan Yesus. Mereka hidup dalam tradisi yang menempatkan kitab suci dan hukum sebagai tolok ukur utama untuk menilai kebenaran seseorang. Apapun yang ditampilkan di luar kerangka hukum dianggap tidak cukup untuk membuktikan bahwa seseorang membawa pesan Tuhan. Oleh sebab itu, ketika kabar tentang mukjizat menyebar, banyak dari mereka yang merasa perlu untuk meninjaunya dengan sangat hati-hati. Ada yang memandang bahwa tindakan seperti itu tidak selalu berasal dari kekuatan yang benar, karena dalam sejarah mereka terdapat kisah tentang tokoh yang mampu melakukan tindakan luar biasa tetapi dianggap menyalahi hukum ilahi. Dari sudut pandang ini, keajaiban tidak otomatis menunjukkan kesucian, dan kekaguman bukan alasan untuk menerima ajaran baru. Cara pandang ini diperkuat oleh kekhawatiran bahwa masyarakat bisa dengan mudah terpengaruh oleh peristiwa yang tampak hebat tanpa mempertimbangkan apakah ajaran yang dibawa tokoh tersebut sejalan dengan prinsip dasar keyakinan mereka. Oleh karena itu, sebagian kelompok Yahudi merasa bahwa menerima kabar mukjizat tanpa memeriksanya secara ketat dapat mengancam kemurnian tradisi yang telah mereka pegang sejak masa para nabi terdahulu. Akibatnya, sebagian menilai bahwa kisah-kisah mengenai keajaiban Yesus mungkin saja merupakan cerita yang dibesar-besarkan oleh para pengikutnya, atau mungkin berkembang seiring tersebarnya kabar secara lisan. Bagi mereka, hal ini bukan persoalan membantah sejarah, tetapi menjaga komunitas agar tidak mudah terguncang oleh berita-berita yang tidak memiliki dasar kuat. Di sisi lain, umat Kristen melihat penolakan dari sebagian kelompok Yahudi sebagai bukti bahwa pesan yang dibawa oleh Yesus seringkali tidak dipahami oleh mereka yang memandangnya dengan hati yang sudah terikat oleh pola berpikir lama. Umat Kristen beranggapan bahwa mukjizat justru menunjukkan adanya perubahan besar yang Tuhan inginkan, dan perubahan itu tidak selalu diterima oleh orang yang berpegang erat pada tradisi yang sudah mengakar. Perbedaan cara membaca realitas ini membuat kedua komunitas memiliki arah pandang yang saling bertolak belakang. Apa yang dianggap bukti oleh satu pihak bisa dinilai sebagai sesuatu yang meragukan oleh pihak lain. Disinilah terlihat bahwa perbedaan bukan muncul semata karena persoalan historis, tetapi karena perbedaan cara memahami pesan spiritual.